Ternyata bukan cuma di pohon beringin besar tadi dia muncul, dia juga bisa muncul dimanapun di daerah kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningsi, saya berasal dari kota Makassar. Seumpama dalam video sebentar seandainya ada logat Makassar yang muncul, mohon dimaklumi ya. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah urban legend yang dimana kita ketahui adalah di setiap daerah ataupun di negara manapun pasti memiliki urban legend sendiri-sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang urban legend dari kota Makassar, yaitu hantu Sumiati. Di tahun 90-an, saat kota Makassar masih bernama Ujung Pandang, masyarakat sekitar sering menceritakan tentang penampakan tentang hantu perempuan Sumiati ini. Sebenarnya, pada awal pertama kali si Sumiati ini muncul itu, dia muncul di hutan lindung Karaenta yang berada di Kabupaten Maros. Nah, antara jarak Makassar dengan Kabupaten Maros ini itu sekitar 1 jam perjalanan darat. Jadi cerita ini ada seorang siswi yang tengah kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kerasukannya ini, dia menunjuk sebuah tempat seolah-olah menuruti keinginan makhluk yang menguasai bocah tersebut. Si masyarakat yang menyaksikan bocah tersebut lagi kerasukan, mereka mengikuti si bocah tersebut. Ini tangannya mengarah kemana? Dan ternyata tempat yang ditunjuk si siswi ini adalah sebuah pohon beringin tua yang besar. Nah, semenjak itulah hantu Sumiati kerap menampakkan diri di bawah pohon tersebut. Yang bikin hantu Sumiati ini berbeda dari hantu-hantu biasanya, kan kalau hantu biasanya itu dia munculnya di sebuah titik atau di spot-spot tertentu saja, kayak misalnya kayak di kuburan atau di pohon tertentu aja. Ternyata bukan cuma di pohon beringin besar tadi dia muncul, dia juga bisa muncul dimanapun di daerah kota Makassar. Wah, bisa kemana-mana nih hantunya. Hantu Sumiati biasanya diceritakan itu dalam wujud seperti hantu pada umumnya, kayak kira-kira kayak kuntilanak atau sundel bolong. Cuman yang bikin dia berbeda, si hantu Sumiati ini berbeda karena dia kerap muncul menggunakan baju atau pakai warna pakaiannya ini berbeda-beda. Berarti punya stok pakaian yang banyak kali ya. Dia memiliki hanya 2 warna pakaian yang biasa dia pakai. Dia pakai warna merah dan warna putih. Merah. Oh no, nggak kayaknya. Nah, konon katanya, mitosnya, kalau si hantu Sumiati menampakkan dirinya dalam wujud menggunakan pakaian putih, berarti dia itu hanya ingin diketahui keberadaannya pada masyarakat gitu. Jadi tidak untuk mengganggu, hanya untuk kasih tahu, bilang ada kak gitu, mau dihargai kayaknya, jangan dianggap enteng atau apa begitu. Terus mitosnya lagi nih ya, kalau dia muncul menggunakan pakaian berwarna merah, disitulah hantu Sumiati ini bisa berbahaya untuk siapapun yang melihatnya. Bisa saja kesialan akan datang pada si manusia yang melihat hantu Sumiati menggunakan pakaian merah ini. Kesialan kayak semacam musibah begitu, kayak kematian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, hantu Sumiati ini juga tidak sembarang menampakkan dirinya dalam memakai pakaian merah. Dia hanya muncul ke orang-orang yang diincarnya. Siapakah orang-orang yang diincar ini? Nah, orang-orang yang diincar ini itu
para lelaki atau pemuda yang bekerja atau berprofesi sebagai supir angkot atau becak. Kenapa dengan dua profesi ini? Kenapa mesti mereka yang diganggu? Ini erat kaitannya dengan pada saat si Sumiati ini masih hidup, dan ternyata ada sebuah kejadian tragis. Kenapa si Sumiati ini dendam sekali sama orang-orang atau lelaki yang berprofesi sebagai tukang becak dan supir angkot. Banyak cerita pendek yang merebak di masyarakat Makassar. Jadi hantu Sumiati ini berawal dari seorang gadis yang merantau ke Makassar. Dia ingin mengadu nasibnya untuk memperbaiki keuangan keluarganya. Ya hitung-hitung kalau memang nggak dapat pekerjaan yang bergaji tinggi, tapi hitung-hitung bisa lah untuk membantu kondisi keluarganya. Cuman sampai saat ini kita nggak pernah tahu si Sumiati ini sebenarnya berasal dari mana. Nah, Sumiati kan tidak punya keluarga di sini. Dia datang merantau seorang diri, tidak ditemani sama teman-temannya juga. Pokoknya jalannya sendiri. Nah, pada saat itu kan Makassar masih sepi, tidak seramai sekarang kan. Kalau sekarang pada macet. Kalau dulu kan lebih banyak pohon kayaknya daripada rumah. Pokoknya sepi, pada tahun 90 itu masih sepi sekali. Nah, pada saat dia jalan sendiri, dia bertemu sekawanan pemuda yang tak bermoral. Nah, kisah tragisnya disinilah dimulai karena sekawanan pemuda itu merenggut kehormatan Sumiati. Setelah diperkosa, Sumiati ini diseret naik ke atas angkutan umum, orang Makassar bilang PT-PT, dikasih naik ke dalam angkot ini, dipaksa naik oleh pemuda-pemuda itu untuk segera dibawa ke sebuah tempat. Nah, tempat yang dituju ini adalah Hutan Lindung Karaenta, Kabupaten Maros. Jadi inilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa mesti di Hutan Karaenta, Kabupaten Maros dia pertama kali muncul. Ternyata di sanalah dibuang mayatnya. Selama perjalanan, si Sumiati ini masih berusaha, kan ceritanya ini masih hidup, belum meninggal ya. Masih berusaha meronta-ronta melawan bagaimana caranya untuk bisa melarikan diri dari para sekawanan pemuda tadi. Nah, pada saat dia berusaha meronta, di situ juga telinganya terpasang. Maksudnya dia mendengar gitu. Dia mendengar percakapan dari antara pemuda ini. Disitulah juga dia tahu bahwa pekerjaan dari sekawanan pemuda-pemuda yang ada dalam angkot ini adalah supir PT-PT, supir angkot dan tukang becak di Makassar. Kan dalam perjalanan tadi dia masih hidup, dia masih sempat dengar pekerjaan profesi si pemuda-pemuda ini. Di saat dia meronta-ronta, ada salah satu pemuda dari yang ada di PT-PT itu, salah satu pemuda yang di dalam PT-PT itu, di dalam angkot itu, kayaknya dia tidak bisa menahan emosinya lagi karena si Sumiati ini kan selalu meronta-ronta, selalu melawan. Akhirnya entah kepalanya dipukul ke atau tengkuknya yang dipukul ke atau apapun itu, tanpa sengaja si Sumiati ini meninggal. Nah, akhirnya dalam perjalanan Sumiati meregang nyawanya. Gitu. Kenapa bisa dia meninggal? Karena tanpa sengaja dibunuh oleh salah satu pemuda yang menyeretnya dan yang sudah memerkosanya tadi. Pada saat jasad Sumiati ini dikuburkan itu, dia dikuburkan sekenanya saja, tanpa dibungkus, tanpa dimandikan, pokoknya asal dikubur aja begitu. Mungkin si Sumiati ini tidak menerima kematian yang tak wajar itu. Akhirnya Sumiati memendam dendam dan menjadi arwah penasaran yang selalu mengincar di mana pelakunya berada. Mungkin sampai saat ini saya nggak tahu sih sudah didapat atau belum pelakunya, tapi terdengar kabar terakhir itu belum didapat pelakunya siapa, pelaku sebenarnya yang memperkosa dan membunuh Sumiati ini. Nah, tidak sampai di situ saja.
penampakan hantu Sumiati ini pernah terjadi di salah satu taman kota Makassar. Terus pernah juga ada yang melihat di pinggir jalan dan beberapa tempat lainnya. Jadi buat yang sering keluar malam di Makassar, hati-hati ya. Mungkin dulu ramenya nggak kayak sekarang sih, mungkin dulu itu sepi sekali. Jadi bisa saja orang masih memperhatikan, tapi kan bisa jadi siapa tahu kalian yang diganggu, yang suka nongkrong, bukan nongkrong sih, yang suka keluar malam, entah kemana keluyuran, hati-hati aja ya. Cerita Sumiati ini memang sudah berumur sangat tua, tapi namanya tetap bergaung sampai sekarang. Jadi tidak sedikit masyarakat Makassar masih menceritakannya. Dan ini merupakan bukti bahwa kisah Sumiati ini benar adanya. Kalau kalian para penonton videoku kali ini itu ada yang dari luar Makassar, coba deh kapan hari kalian ke Makassar terus jalan-jalan kesini kan, terus tanya-tanya orang-orang di Makassar asli, tapi tanyanya sama yang asli, jangan yang pendatang juga. Coba deh tanya-tanya sama yang asli, atau yang kalau bukan asli Makassar, paling tidak sama orang yang sudah lama tinggal di Makassar. Kalau kalian tanya tentang hantu Sumiati pasti akan dijelaskan. Nah, kalau kalian sudah dengar, sama risiko merinding atau ketakutannya ya ditanggung masing-masing ya. Saking gemparnya saat itu cerita tentang hantu Sumiati sampai-sampai dibuatkan film yang tayang di bioskop itu tepat pada tanggal 26 November tahun 2015 silam. Nah, dinyatakan oleh sutradaranya yaitu Syahrir Arsyad bahwa film ini mendapat respon yang baik dari semua kalangan, terutama untuk kritikus film pada saat itu. Sang sutradara juga mengatakan dalam film ini ada juga pesan moral yang ingin disampaikan, yaitu makna sebuah keikhlasan. Ada beragam versi legenda tentang hantu Sumiati ini, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa dia meninggal karena dibunuh oleh kawanan pemuda yang memperkosanya tadi. Sedangkan di film itu Sumiati meninggal karena frustasi, tidak bisa menerima keadaan bahwa dia telah diperkosa oleh sekawanan pemuda yang tak bermoral itu. Nah, di ujung cerita kita, kalian mau percaya yang mana? Mau percaya yang kematiannya karena dibunuh atau karena bunuh diri? Terserah. Mau nggak percaya dua-duanya juga terserah. Itu hak prerogatif tiap-tiap individu. Nah, itu tadi dia cerita urban legend dari Makassar, hantu Sumiati. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini termasuk seram? Apakah kalian sudah mulai merasakan merinding? Atau kalian mulai takut untuk tidur sendiri? Nah, kalau misalnya kalian merasa ketakutan pada saat bepergian sendiri malam atau tidur sendiri malam setelah nonton atau mendengar cerita hantu, silahkan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan pada saat kalian bepergian, kalian harus ingat keselamatan adalah nomor satu, karena ada keluarga yang menunggu kepulangan kita di rumah. Oke? Bagi kalian yang baru nonton channel aku, silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.